Tidak mau pakai topi. Mataram Islam, bukan Mataram kuno, bukan Mataram Hindu, tapi Mataram Islam. Karena Mataram Hindu sebelum Mojopahit. Nah, ibu kota pertama kalinya ada di Kota Gede. Tahu Kota Gede Barat? Yang sekarang terkenal kerajinan peraknya di daerah Jogja. Dari Kota Gede, ibu kota Mataram dipindah lagi ke Belanda. Ini masih di daerah Bantul, Yogyakarta. Dari barat dipindah lagi ke Kartosuro. 15 kilo sebelah barat Keraton Surakarta. Kalau Anda dari Jogja dan Semarang masuk ke Solo itu Kartosuro. 15 kilo dari sini. Kemudian tahun 1745 Keraton Kartosuro dipindah ke tempat yang sekarang kita berdiri ini, namanya Desa Solo. Setelah keraton ini berdiri di sini, nama Solo tadi diganti menjadi Surakarta. Maka ada dua nama di sini, Solo dan Surakarta. Solo nama sebelum kota, bukan wali kota Solo. Jadi yang sekarang ini, tetapi Solo kayaknya juga tidak mau kalah populer dengan Surakarta. Maka banyak juga yang di luar sana menyebutnya dengan nama Solo. Bahkan putrinya yang terkenal, Putri Solo. Lagunya Bengawan Solo. Mas Didit Kempot almarhum ikut-ikutan stasiun balapan Solo. Yang sampai sekarang ini. Ya. Raja yang pertama di sini Pakubono II. Wafat diteruskan putranya bergelar Pakubono III. Yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu, zamannya Pakubono III di Mataram ini pecah perjanjian Giyanti. Kalau adik-adik yang belajar sejarah, perjanjian Giyanti isinya Pakubono III membagi Mataram menjadi dua. Yang sebagian sebelah barat diberikan kepada pamannya yang bergelar Hamengkubuwono I, keratonnya Jogja. Jadi intinya bahwa Keraton Surakarta ini lebih tua daripada Yogyakarta karena baru pecah pada zamannya Pakubono III. Maka sekarang di sini sudah Pakubono XIII, di Jogja Hamengkubuwono X. 2 tahun setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, yaitu tahun 1757, Pakubono III membuat perjanjian bersama saudara sepupunya yang bernama Raden Masaid atau Pangeran Sambernyowo. Dia diberi kewenangan duduk sebagai adipati di bawahnya Keraton Surakarta. Tempat istananya juga di dalam kota, atau tempat yang kemarin dipakai mantu Pak Jokowi, Mas Kaisang itu di sini namanya Puro Mangkunegara. Jadi menggunakan gelar Mangkunegara karena ingin meneruskan nama ayahnya Mangkunegara. Dan ini adalah kakak Pakubono II. Sedangkan Jogja tadi adik Pakubono II. Jadi semua masih satu saudara. Nah, di Jogja ada Puro Pakualaman, ini adipatinya Keraton Jogja. Kalau ini tadi adipatinya Keraton Surakarta. Ada 4 yang biasa disebut Catur Sagodro. Catur itu 4, Sagodro itu 1 keturunan, karena ketiga-tiganya dari satu ayah yang bernama Sri Susunan Amangkurat IV. Inilah Bapak dan Ibu, jadi Keraton Surakarta, Yogyakarta, semua itu satu saudara. Mengapa menjadi pecah belah? Karena pinternya Belanda menerapkan politik divide et impera. Jadi sampai sekarang ini. Kalau saya bertanya, Surakarta dan Yogyakarta tua mana? Tua Surakarta. Surakarta. Bapak lebih mengenal Jogja atau Surakarta? Jogja. Jogja ya? Iya. Karena Jogja sebagai daerah istimewa. Peristiwanya seperti ini Bu. Tahun 1945 ketika Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan, 2 raja yang di sini Pakubono 12, di Jogja Hamengkubuwono 10, beliau mendukung pelaksanaan proklamasi yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan cara menjadi bagian wilayahnya NKRI. Dia menyatakan
menjadi bagian dari wilayah NKRI, maka diapresiasi oleh Presiden Soekarno, Surakarta dan Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Daerah istimewa Surakarta, baru kemudian DIY, daerah istimewa Yogyakarta. Hanya saja ketika daerah istimewa berlangsung hampir 2 tahun, statusnya dibekukan oleh Insinyur Soekarno karena adanya krisis politik yang melanda di sini, yaitu munculnya gerakan anti Suap Raja, pergolakan Tan Malaka, bahkan sampai muncul bibit-bibit atau benih-benih partai komunis. Maka statusnya dibekukan, belum dicabut, tidak dihapuskan, tidak dihilangkan, tapi hanya dibekukan. Maka sampai sekarang Keraton Surakarta masih menanti kembalinya daerah istimewa Surakarta. Oleh karena tadi Bapak dan Ibu lebih mengenal Jogja sebagai daerah istimewa karena Sultan di samping sebagai raja juga sebagai kepala pemerintahan atau gubernur seumur hidup, tidak pakai kampanye, tidak pakai pilkada, tapi langsung menjadi gubernur seumur hidup. Maka Anda lebih mengenal Yogyakarta. Apalagi sekarang ada lagunya Jogja Istimewa. Oke, kita lanjutkan, kita ulang sama-sama. Maaf ini Bapak Ibu semuanya ya. Di depan saya sudah matur, raja tidak lagi memiliki kekuasaan, hanya kekuasaan ada. Jadi tugasnya adalah menjalankan dan melestarikan upacara adat. Oleh karena itu masih ada tata cara adat yang harus kita jaga sampai sekarang. Yang pertama, Bapak dan Ibu pengunjung keraton tidak boleh memakai alas kaki kecuali sepatu. Jadi mohon maaf, yang memakai sandal, sepatu sandal nanti tolong dilepas di sini. Yang kedua, yang memakai topi, kacamata hitam, silakan untuk nanti dilepas. Dan yang ketiga, ini mohon perhatiannya, siapapun yang memakai celana pendek, ya, memakai celana pendek, kemudian khusus perempuan yang memakai celana panjang, mohon maaf sekali ini tidak diperkenankan masuk ke keraton. Ya. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Agar penggilingan semua bisa masuk ke sana, nanti harus memakai kain sarung. Kami pinjami kain sarung di sini. Jangan lupa nanti keluar dilepas lagi, jangan sampai terbawa. Soalnya apa? Takutnya nanti ya, kalau terbawa harus mengembalikan lagi. Ya, silakan. Kalau ya kulitnya kelihatan dilepas. Apa? Adiknya perlu pakai dulu. Perlu pakai? Bagian harus pakai. Anak kecil. Minta kemarin. Mbak Ian mana? Saya temen buka. Apa? Sebentar kita menunggu yang di belakang. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu karena ini liburan jadi kita harus kolektif sama-sama. Oke, mohon maaf. Ya. Nanti saya beri waktu untuk berfoto. Ya. Jadi ini saya terangkan dulu. Nanti saya beri waktu untuk berfoto, tapi mohon maaf untuk semuanya. Panjenengan atau Anda boleh berfoto, tapi tidak boleh mengambil gambar. Ya, silakan berfoto, tapi tidak boleh mengambil gambar. Maksudnya gambar yang di sana jangan diambil, yang dipajang. Kalau
betul, Nanti betul. kalau kurang satu nanti kita yang ditanya gambarnya kemana. Kemana? Ya. Maksud saya gitu, bukan kok yang lain. Ya. Kita mau berwisata, kita bercanda. Ya, betul. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu, ini adalah bagian utama bangunan Keraton Surakarta yang dulu dibangun oleh Pakubuwono II tahun 1740. Raja yang sekarang Pakubuwono 13, beliau masih berada di sini, di dalam keraton ini, tetapi sudah tidak lagi memiliki kekuasaan. Jadi raja sekarang itu hanya mengemban, melestarikan, dan menjalankan upacara adat. Ada 11 upacara adat yang harus dijalankan dalam 1 tahun, termasuk nanti malam. Ada yang tahu nanti malam? Suro. Ya, nanti malam Keraton Surakarta menyambut datangnya tahun baru Islam. Jawa. Maaf, bukan Islam ya. Jawa. Jadi tahun baru Jawa. Sekarang tahun Jawa ini 1957, tahunnya namanya tahun Jimawal. Jadi mulai nanti malam jam 00, tahun Jawa berubah menjadi tahun 1958, tahunnya Jumadil. Ya. Jadi tahun Jawa itu ada namanya. Sampai sekarang Keraton Surakarta ini masih menggunakan kalender Jawa, bukan kalender Hindu, bukan kalender Hijriah, bukan Masehi, bukan Imlek. Ya, tapi kalender punya sendiri, namanya kalender Jawa. Tahunnya ada 8, mulai 1 sampai 8, selesai nanti namanya kembali lagi ke depan. Circle-nya ada 8, maka orang Jawa mengenal istilah 8 tahun itu apa? 1 windu. Jadi 1 windu itu mulai tahun J, tahun Ehe, tahun Alif, tahun B, tahun Wawu, Jimawal, Jumakir, dan Dal. Terakhir Dal. Sekarang Jimawal, besok Jumakir. Tahun Dal di keraton ada kegiatan adat lagi, namanya Adang. Tahu Adang? Apa Pak? Masak. Ya, Adang itu menanak nasi menggunakan dandang. Anak-anak sekarang tidak tahu karena menggunakan magic cooker. Jadi tidak tahu dandang. Di keraton itu ada dandang peninggalan Ki Ageng Tarub. Jadi sudah lama sekali. Hanya keluar 8 tahun sekali setiap tahun Dal. Itu ada tulisan Asmaul Husna. Awet Pak, karena hanya 8 tahun sekali. Dandangnya diberi nama Kiai Dudel. Tahu Dudel? Mbaknya ketawa Mbaknya. Dudel itu bukan nggak punya istri tapi ditinggal istrinya. Kalau belum punya karena belum cari. Ya. Itu untuk mengenang apa? Peristiwa Joko Tarub. Pernah dengar legenda Joko Tarub? Yang ditinggal Dewi Nawang Wulan kembali ke surga. Karena Joko Tarub makhluk biasa, Nawang Wulan makhluk surga. Karena apa ditinggal? Dia melanggar pantangan yang diberikan oleh Dewi Nawang Wulan. Tidak boleh membuka dandang. Karena dia penasaran. Dia tidak pernah panen, dia tidak pernah membeli beras, tapi bisa masak terus tidak pernah habis. Yang dimasak itu apa? Dan begitu penasaran. Ketika dia tahu, ya, ketika sembunyi-sembunyi dia membukanya, ketahuan Dewi Nawang Wulan. Maka sesuai kesepakatan, kutinggalkan dirimu ke surga. Dia tidak punya istri lagi, maka dandangnya diberi nama Kiai Dudel. Ya dandang itu Pak. Ya dandang itu, yang dandang peninggalannya itu. Maka ya dia kalau dirimu mau ketemu saya, silahkan keluar kau di malam hari ketika bulan purnama. Ya itulah. Maka sampai sekarang dandangnya itu masih ada, digunakannya dengan nama dandang Kiai Dudel. Sekarang ditiru oleh ibu, juga banyak sekarang modern, Dewi Nawang Wulan ya, modern. Bapaknya pergi kerja, dia tidak pernah masak, dia tidak pernah beli beras, tidak pernah panen, tapi kok bisa makan terus, karena GoFood ternyata. Nah, ini GoFood sekarang. Ya kalau dulu kan sudah seperti itu, ternyata menjadi fakta yang sekarang.
Ya, itulah. Maka kalau Anda besok sempat tahun Dal, silahkan datang ke sini ingin melihat itu. Raja menanasi dia melakukan sendiri dengan menggunakan kayu bakar dibantu oleh abdi dalem Ulomo yang berpakaian putih-putih. Kemudian apinya itu diambil dari api abadi, api Merapen. Iya. Jadi sampai sekarang api itu selalu hidup sepanjang masa di keraton ini. Jadi kalau mau mati, nanti bagaimana caranya minyaknya habis jadi tambahin minyak. Jadi akan hidup sepanjang masa. Jadi kalau ada keperluan seperti nanti malam, kirap pusaka satu suro keliling keraton ini, kalau orang Jawa mengatakan introspeksi diri. Jadi ketika Anda mau mengikuti, boleh pakai pakaian Jawa. Kalau yang masih bujang pakai kembali. Begitu. Kemudian yang laki-laki pakai beskap. Itu pun Anda tidak boleh berbicara sepanjang jalan. Kemudian tidak boleh memakai sepatu dan sandal. Seperti yang sekarang dilakukan di sini. Oleh karena itu kebiasaan keraton, kalau sekarang ini masih untuk tinggal raja, kalau Anda mau masuk ketemu raja menggunakan sandal ini tidak pantas. Kalau dulu filosofinya, kenapa harus melepas sepatu dan sandal? Jadi kalau kita itu berjalan tanpa menggunakan sepatu dan sandal, pasti akan lebih berhati-hati. Saya lihat tadi ada bapak-bapak yang mau menginjakkan kaki aja karena melepas sandal, hati-hati sekali. Karena menggunakan rasa dan perasaan. Itu artinya dimanapun kita ini berada, dimanapun kita akan pergi, hendaklah selalu berhati-hati, mawas diri, dan bisa membawa diri. Insya Allah kita akan selamat kalau kita bisa membawa diri dimanapun. Nah ini filosofinya. Jadi dulu dari sana Anda sudah melepas sepatu dan sandal, bahkan jalannya dodok. Kalau sekarang kita suruh jalan dodok, mungkin nggak ada yang nyampe ke sana. Asam urat. Iya, nggak nyampe, karena banyak istirahatnya. Itu filosofinya. Tadi Bapak dan Ibu ada yang bercermin. Nanti keluar bercermin lagi. Biasanya tampak lebih cantik. Iya, nanti juga coba dilihat. Maksud saya cantik hatinya. Karena cermin yang ada di situ itu berbeda dengan cermin yang ada di rumah. Di depan pintu keraton selalu ada cermin. Kalau Ibu perhatikan, bahkan di pintu gerbang tadi lihat enggak? Di sana juga ada cermin. Jadi cermin itu kalau orang Jawa bilang mulat sariro han rosowani. Tahu? Mulat sariro han rosowani. Ini bukan orang Jawa semuanya. Orang Jawa. Ya. Jadi kalau bagikan kita sedang bercanda dengan teman-teman seperti ini, ada salah satu ibu yang mengucapkan sesuatu, dia menyaut, ngaca mbak kamu, karena tersinggung dengan ucapannya. Apa? Introspeksi diri. Jadi mulat sariro han rosowani itu kalau orang Jawa bilang introspeksi diri. Kalau kita itu sering berintrospeksi diri, kalau ditanya ukuran baju mungkin tahu. Ya, karena kita apa? Tahu hati kita, pikiran kita, segala sesuatu yang kita lakukan itu dengan ikhlas, dengan hati yang bersih, pikiran bersih. Kalau semua itu ada pada diri kalian, insya Allah kalian akan memiliki, kalau orang Jawa namanya aura. Atau bahasa sekarangnya inner beauty. Karena kita sering berintrospeksi diri, maka semua akan kita miliki. Kalau itu semua ada di dalam diri kita, itu akan memancar keluar lewat wajah yang namanya aura. Maaf, berbeda dengan glowing. Kalau glowing, selama kita masih ada skincare, kita beli skincare, pasti glowing. Tetapi kalau inner beauty, dari dalam. Kalau kita tidak pernah melakukan atau berintrospeksi diri, menjaga diri, hati kita, maka dulu kalau ada perempuan, sebetulnya itu nggak cantik. Tetapi ada apa yang menarik, itulah cantik hatinya, inner beauty. Kalau glowing, itu mudah. Kalau kecantikan diri, tidak mandi 2 hari tetap cantik. Tapi kalau glowing, 1 kali tidak mandi sudah kelihatan. Nah ini bedanya. Maka sebetulnya di keraton ini semuanya adalah syarat filosofi. Tapi kalau saya terangkan satu persatu dari sana sampai sana, 2 hari tidak selesai. Ada banyak SKS. Ya itu salah satunya yang kita lihat. Termasuk ketika harus melepas sepatu dan sandal. Dulu pasirnya banyak sekali.
Karena sering diambil orang-orang memiliki keyakinan ini bermanfaat, kemudian dikasih tulisan. Dilarang mengambil pasir. Dulu banyak peziarah yang ke sini, termasuk yang Wali Songo, yang dari Lumajang, Pasuruan, Jawa Timuran, dari Sunan Ampel sampai Sunan Gunung Jati, muter lewat selatan sampai Mbayat Klaten, terakhir di sini 2 bis 3 bis, 1 orang 1 kantong. Lama-lama habis, sekarang tidak terasa tinggal segini. Pasiennya tidak ada di sini, ini didatangkan dari Laut Selatan, tepatnya dari pantai Parangkusumo. Parangkusumo bukan Parangtritis. Kemudian sebagian yang agak kasar dari tempatnya Mbah Marija. Tahu? Gunung Merapi. Mbah Marija tahu semua. Ya itu di Merapi. Jadi bagaikan asam di gunung, garam di laut. Ini sebagai implementasi hablul minanas, hablul minallah. Tuhan menciptakan makhluk ada 2, yang goib, yang kasat dan tidak. Ini semua diajak berkomunikasi, dijalin komunikasi oleh raja-raja, maka agar terjadi kehidupan yang harmoni, tidak saling mengganggu tapi saling menjaga dan menghargai. Maka inilah dulu kalau Abu Dalem membersihkan pasirnya, ya, karena pasir laut itu mengandung garam, di sini tidak ada rumput yang tumbuh seperti yang kita lihat. Tapi tidak usah dijilat. Ya, tidak usah dicoba. Karena sudah. Jadi kalau di tempat halaman rumah Bapak dan Ibu biar tidak ada rumputnya, kalau ke pantai pulangnya bawa pasir. Jadi seperti ini. Ya, jadi kalau dibersihkan tempatnya halus. Dulu Abdi Dalem, tahu Abdi Dalem? Ya, itu kalau membersihkan halaman ini, jalannya diatur, tidak boleh maju mundur, tidak boleh nyamping kanan kiri, tapi harus mundur terus. Biar di sana halus. Nanti kalau malam hari ada orang yang masuk biar kelihatan jejak kakinya. Kalau sekarang boleh, mau maju mundur kanan kiri boleh, karena sudah ada CCTV. Ya, karena sudah ada CCTV, jadi tidak usah lihat ininya. CCTV-nya sudah cukup. Ya, bagus. Di sebelah kanan Bapak dan Ibu ada menara, namanya Panggung Songgobuwono. Itu bangunan tertinggi di Kota Solo. Ya. Sudah muter-muter tadi di Solo? Sudah. Ada nggak bangunan yang melebihi Panggung Songgobuwono? Ada, betul. Kalau tidak ada, salah berarti Bapak. Maksud saya tertinggi itu waktu itu. Bukan sekarang. Kalau sekarang sudah banyak melebihi Panggung Songgobuwono karena perdanya sudah diizinkan sejak tahun 1985. Kalau sebelumnya tidak boleh, gunanya untuk apa? Meditasi, bertapa, tapakur, wiridnya raja-raja. Juga untuk melihat situasi kondisi keamanan di luar keraton. Di depan sana ada namanya benteng Pastenburg. Karena Belanda dulu kan ada di mana-mana. Setiap kota pasti kebanyakan membuat benteng. Yaitu termasuk yang di sini. Kalau di Jogja namanya benteng Prajogo. Kalau di sini Pastenburg. Jadi kalau dilihat kegiatannya apa dari sana, maka kalau ditanya oleh Belanda itu untuk apa, Raja menjawab itu tempat yang saya gunakan untuk berkomunikasinya saya dengan penguasa Laut Selatan, Kanjeng Ratu Kidul. Dia tidak tanya terus. Ya, karena ini untuk mengintai kegiatan beliau. Karena ini bangunan tertinggi, ya, waktu itu tertinggi waktu itu. Jadi ini dulu setiap menyambut datangnya bulan Ramadan, Raja naik ke sana bersama Yogyakarta. Yogyakarta itu kalau sekarang NU. Jadi melihat hilal, mencari hilalnya dari sini, karena ini tempat yang tertinggi. Kalau sekarang nggak pernah lagi, karena pemerintah sudah sibuk mencari hilal. Kita tinggal nunggu sidang isbat. Besok puasa kita puasa. Kalau dulu ditentukan dari sana. Ya, itu. Itu ada 5 tingkatan, 5 ruangan. Itu gunanya juga berbeda-beda. Karena untuk meditasi, berarti tingkat spiritual seseorang berbeda-beda. Kalau saya masih di bawah sendiri, ya, masih amarah. Al-Wamah, Subiyah, Mutmainah, Uluhiyah. Kalau sudah Uluhiyah, biasanya sudah beda. Mungkin dunia bukan menjadi bagiannya, tapi dia sudah fokus kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena husnul khotimah. Ini yang jadi berbeda-beda. Kalau Anda melihat dalam tari Ramayana, itu ditokohkan
Rahwono Kumbakarna Wibisana Sarva Pendaka Rama. Itu. Jadi ini. Oke. Pohonnya ada yang tahu Bapak Ibu? Ya? Pohonnya ini? Ya, sawo kecil. Banyak dari mana? Dari Banyuwangi, Belambangan ya. Nah, Belambangan itu Banyuwangi. Ini pohon buahnya seperti ini kalau belum yang pernah melihat. Buahnya ini kalau masih kecil hijau, kemudian berubah kemerahan ini. Nanti kalau sudah matang, warnanya coklat ke hitam. Ya. Berbeda dengan sawo yang di luar sana. Kalau warnanya kan coklat, masih kecil coklat, sampai tua coklat, maka dipakai untuk identitas kita. Warna kulit orang Indonesia itu sawo matang. Karena kebanyakan coklat, yang putih juga banyak sebetulnya. Ya. Jadi ini sawonya, besarnya paling besar segini. Karena ini bukan musimnya, jadi buahnya tidak seperti kalau musimnya. Ketika sedang berbuah, ini tidak boleh dipetik Bapak Ibu. Dibiarkan sampai jatuh, baru boleh diambil, baru boleh dimakan. Apalagi bagusnya kalau kita kejatuhan, kita akan mendapat rezeki. Ya, rezeki sawo, Pak. Jadi sawo kecil ini, namanya sawo kecil. Kenapa Pak Kubrono 10 menanamnya bukan pohon pisang atau pohon mangga, tapi sawo kecil. Karena sawo kecil itu memiliki makna sawo. Kita merapat ke sana Bapak Ibu semuanya. Songgobono itu ada arah mata angin. Itu bisa bergerak, itu bisa berubah karena arah angin. Oh, Jadi yang kalau itu kincir kayak dibaca, kincir. Kalau orang Jawa, Iya. dibaca itu nogo muluk tinggi sihan jantung. Nogo itu 8, muluk itu terbang. Pilihan itu dikendarai. Janmo itu manusia. Jadi naga terbang dikendarai manusia. Itu kalau orang Jawa mengatakan nogo itu 8, terbang itu 0, dikendarai itu 7, manusia itu 1. Jadi itu menunjukkan tahun dibangunnya panggung Songgobono. Iki lho sing bulet apa iki jenenge? Kayak kincir. Ada angin. Seperti kalau ibu melihat di pintu gerbang keraton tadi, bisa ada gambarnya Nogo. Itu dibaca Siung Buto Nogorojo. Sampai sekarang masih digunakan untuk tinggalnya raja. Jadi raja yang sekarang, Pakubono 13, masih berada di dalam ini. Oleh karena itu, tempatnya masih privasi, kita tidak diperkenankan masuk ke sana. Andaikan kita bisa, tempatnya masih ada luasnya 10 kali lipat yang kita lihat di sini. Jadi masih luas sekali. Tempat tinggal ini untuk upacara adat, di belakangnya untuk menyimpan pusaka yang akan nanti malam berkirapkan itu keluarnya dari sini. Kemudian di belakangnya ada tempat tinggalnya raja dan permaisuri, ada kolam renang, tinggalnya raja dan selir-selirnya, tinggalnya raja dan anak-anaknya berbeda. Yang putri sebelah kiri namanya Keputren, yang laki-laki sebelah kanan namanya Kasatria. Jadi dipisah-pisahkan. Tidak jadi satu. Ya, kalau putra-putri sudah menikah keluar dari satu. Nanti kalau di sini terus penuh, Pak. Kan rata-rata istrinya banyak, putra-putranya juga banyak. Ini raja sekarang ini hanya punya 3 istri, 7 putra-putrinya. Ya, hanya 3 Pak kalau dibandingkan dengan yang dulu. Ya, raja yang 12 kemarin, Pakubono 12, itu raja yang sekarang itu anak nomor 2 dari 35 bersaudara. Mulai dari Sabang sampai Merauke ada. Oke, kemudian yang berdinding kaca di sana itu namanya Kasono Hendrawina. Hendrawina itu pesta. Jadi tempat untuk pesta, untuk jamuan makan malam, makan siang, makan pagi. Kalau ada tamu raja diterima di sana dengan acara tari-tari. Kemudian dia menghadap kita ke sini, yang terbuka pintunya di sana, itu namanya Boken atau Karyo Baksono, membuat makanan. Jadi tempat untuk menyiapkan makanan dan minuman kalau ada upacara adat dan jamuan makan. Di belakangnya lagi sana ada pendopo besar sekali, dikelilingi oleh halaman juga luas sekali, namanya pendopo Kemagangan. Tahu Kemagangan? Kemagangan itu dari kata magang. Tahu magang? Biasanya kalau orang kerja itu kan sebelum diterima kan magang dulu, di training. Bekerja bisa punya usaha. Nah, usaha dan bekerjanya lancar, usahanya bisnisnya lancar, itulah yang disebut berkah. Karena dia merasa mengabdi di keraton,
mendapat imbalan. Jadi berkah ya. Tuhan akan memberikan rezeki sesuai cara kita. Apa untuk yang butuh keluarga ya kita bisa memberikan. Kalau hanya mengandalkan itu rata-rata asli jalan itu manapun. Betul itu orang Asia Tenggara pertama yang mempunyai mobil. Itu betul. Mobilnya Mercy buatan dari Jerman. Anunya sampai sekarang mesinnya masih bisa. Ya. Dan ini dipakai pameran di negeri Belanda oleh Pak Roy Suryo. Tahu Pak Roy Suryo? Yang kabinetnya Pak SBY. Dia kan dari bangsa semua. Ini baru dibuka karena nanti malam mau dipakai. Kalau kemarin ditutup dengan kain kuning semuanya. Hanya dibuka karena dia tidak berdebu. Yang kedua, dia tidak dipakai oleh burung untuk bersarang. Biasanya membuat sarangnya di sana. Jadi sampai sekarang keluarga Raja masih di dalam keraton ini. Tinggalnya di bagian belakang. Ini kawasan untuk wisatawan. Yang di luar tembok tadi banyak kawasan 54 hektar itu sebagian dipakai untuk para abdi dalam. Jadi sampai sekarang. Silakan Bapak dan Ibu, saya beri waktu untuk berfoto sekaligus kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Silakan berfoto bersama keluarga masing-masing, jangan sampai tertukar nanti fotonya. Tapi kalau tidak ada dedikasi, tidak ada totalitas. Tapi ditanya gitu, di sini ada mereka. Siapa saja? Yang pertama ini Pak Kebono 6 yang membawa perang Pangeran Diponegoro. Diponegoro itu keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono ketiga di Jakarta. Waktu perang Jawa, dia yang membawa perangnya, maka begitu ketahuan ditangkap oleh Belanda, dibuang ke Manado, dipindahkan ke Ambon, meninggal di Ambon sana karena dieksekusi oleh Belanda. Nggak masuk museum nggak? Wush. Yang memiliki 35 triliun dan ini memiliki tanda jasa dari berbagai negara di dunia. Permaisuri beliau, putri yang cantik sederhana. Ini putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dari Yogyakarta. Karena menjadi permaisuri harus dari keluarga bangsawan, bukan dari keluarga masyarakat umum, kecuali beliau. Artinya siapa saja boleh. Ini namanya Putri Kebayun yang bergerak dengan Hendra Tulima. Ini salah satu pemalis anak yang biasa dipakai untuk bantuan yang terlalu besar. Songkok dia. Ini tombak. Parven Kudus. Ini cara untuk membuat aliran air di candi itu dengan membuat model seperti itu. Ini baru Ganesha. Ganesha itu lambang ilmu pengetahuan. Ini Loro Buddha. Siapa yang bisa mendengar kata-kata Loro Buddha? Itu nama lain tadi lambangnya yang menginspirasi perempuan yang mengisi menyampaikan yang Loro Buddha. Dan dulu menolak dengan satu Bondowoso, tapi dengan cara ini. Dia mau bikin istri dengan catatan kalau dia bisa memberikan mahar atau mas kawin 1000 candi dalam satu malam. Ternyata Bandung Bondowoso karena cintanya dia bisa mewujudkan itu. Ketika kurang satu, dia ketakutan akan menjadi istri Bandung Bondowoso, maka dia menyuruh gadis desa untuk bangun pergi ke sawah. Ayam jantan untuk berkokok sebagai tanda pajar sudah datang. Waktu sudah datang, maka Bandung Bondowoso malah dia membutuh untuk melengkapi 1000 candi. Maka candi Prambanan sudah sering disebut candi.
Gong. Jadi ungkapan seorang laki-laki yang wanita nafkah lahir tapi bukan berat dan melakukan Kuda. Tebui. Masa itu juga mau melihat. maka sebagian dipakai untuk menutupi, dipakai untuk mandi basah, maka menginspirasi menjadi busana pengantin Solo biasa sampai sekarang. Ini bagiannya kalau langkahnya 3, kalau perempuan di tandu. Ini juga untuk membawa mahar, mas kawin. Di dalamnya itu ada kotak, nanti isinya perhiasan. Kalau sekarang sudah ditambah, tidak hanya perhiasan, ada kunci mobil sama kunci rumah. Nantinya sudah pintar. Wayang dek, wayang dek. Wayang Mas Dio untuk pertengahan bercerita tentang masuknya Islam. Terus itu wayang untuk bulan juga pendidikan, informasi, Mulai dari ini berkedoro, apa? Iya berkedoro. Patut, patut Hampir bisa keluarkan. Kalau dulu bisa semalam suntuk, sekarang kalau semalam suntuk sudah banyak beda. Apa ini karawit? Jadi sebagai gambaran ini jalan Kepang atau jalan Kepang? Lek bengi nak kene ya met. Tiga Kepang itu bambu. Becek. Tiga yang terbuat dari bambu. Jangan mau kalau belajar tiga Kepang. Sampai Diambung. hasilnya semua pemainnya pakai ikat. Ini media untuk mendapatkan kekuatan. Rompret ini, tukang rompret. Jadi ini agar kerasuan. Maka biasanya kalau mau main kan bilang sudah jadi. Ini sudah kerasuan. Ini koin-koin menari. Kalau ini dipakai untuk lomba, untuk mengumpulkan orang. Dulu kalau memanggil orang itu cukup membunyikan gong. Itu semua pada kumpul. Sis itu kalau sekarang ini banyak ditemui di Thailand sama di Waikambas. Ini alat untuk mengendalikan gajah. Yang megang ini pawang gajah. Ini sebenarnya untuk perempuan. Perempuan dulu juga dilengkapi dengan senjata yang namanya cundrik. Jadi ditaruh di sini. Bukan cundrik. Kalau keris kaum laki-laki. Ya? Kalau keris. Ya kalau ada sombong iris ya. Bukan. Ya keris. Tadi saya matur Bapak Ibu, puncak candi Masjid Demak itu modelnya seperti ini, Linggayoni. Jadi laki dan perempuan. Ini 3 tingkatan karena pengaruh Brahma Wisnu Siwa, Trimandala, Baitul Muhaddas, Baitul Makmur, Baitul Muharram. Jadi 3 tingkatan ini. Maka dulu ada yayasan namanya Muslim Amal Bakti Pancasila. Zamannya Pak Harto, kalau membuat masjid dimanapun modelnya seperti ini, 3 tingkatan ini. Ya. Ini orang Jawa namanya lurujengan, syukuran yang dipersembahkan pisang ini sebagai simbol mohon doa harapan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini namanya tumpeng.
Lempeng itu kalau orang Jawa metu dalan lempeng, lewat jalan lurus idenya sirotol mustaqim. Kalau ini lempeng artinya malekung, menyembah bersujud kepada Tuhan. Ini hafal budi jenang tadi. Ah, Awas awas. Ini konten Mas. Cek tas anu. Kuwi jenenge oke karo orang. Ilmu itu kalau orang dulu perempuan kan sirih. Jadi tempat untuk menyimpan sirih. Kemudian ini ya ini kaki kalau patah ada Iya. ini air suci ini untuk membawa lamaran. Kalau kaki mas kawinnya ini lamarannya. Kemudian yang ini kecoak, tahu kecoak? Yaitu tadi perempuan ini dia harus tempat membuat kuda. Kalau orang Jawa bilang kuda itu apa? Ini timah untuk pesta. Mandang deh. Iya. Oke. Jadi itu terakhir dilakukan oleh Pak Gubernur ke-10 1939. Ketika wafat masih menggunakan ini. Kalau sekarang sudah tidak lagi menggunakan kereta seperti ini, tapi sudah menggunakan ambulan, mobil yang lebih cepat, lebih nyaman, karena pemakamannya kan di mobil tadi jauh. Dulu menggunakan kereta, sekarang menggunakan mobil. Ini berasal atau hadiah dari Wilhelmina, dari Belanda, ya, dari Belanda. Kemudian di depan kita, di sana Bapak dan Bu, kalau kita lihat ada rumah kecil itu namanya Sumur Songo. Tahu sumur? Sumur Songo, sumur Songo. 9. Tahu Songo? 9. Nah, maaf, sumur itu digunakan untuk tirakat tafakurnya Pakubono IX. Jadi dia selalu berdoa di tempat itu dan semua permintaannya terkabulkan karena berdoa di situ terus. Maka sampai sekarang air itu diyakini ada karomah kesehatannya. Secara klinis air itu pH-nya 7. Jadi sama seperti air jamu. Maka itu ketika diminum tidak boleh direbus. Kalau direbus akan merusak pH-nya. Jadi itu sudah alkalin. Khasiatnya 1, bisa mencegah dehidrasi kulit. 2, bisa mencegah kanker. 3, bisa mencuci usus besar. 4, ini yang paling disukai karena bisa mencegah penuaan dini. Jadi bisa mencegah penuaan dini. Nanti kalau yang mau minum, yang ada di gelas itu gratis. Kalau yang dibawa pulang, yang ada di botol, tapi tidak boleh direbus. Dan doanya masing-masing, karena itu hanya media saja. Ya, tergantung doanya Anda, jangan sampai tertukar. Yang punya jodoh ya sudah, jangan minta jodoh. Nanti kalau yang belum punya jodoh boleh. Kalau minta lagi nanti kalau terkabulkan malah repot. Dan jangan sekali-kali selesai minum, ya, jangan sekali-kali mengatakan kayak ada manis-manisnya. Li mineral. Dikira ikhlas. Ayo, Pak. rasanya ada manis-manisnya. Yuk kita coba. Mau mulai belum? Gak ulang. Ya kan cuma mau nyoba. Kalau mau di sini kaya di padasan atau yang juga biar tambah glowing. Biar tambah glowing. Udah, ambil lah. 10.000 per botol. Depannya.
inventarisasi nama dengan menggunakan kiai. Ini namanya kereta Kiai Gerudo. Kereta ini digunakan oleh Pakubono II pada waktu Keraton Kartosuro tadi pindah ke Solo. Ketika Keraton Kartosuro pindah ke Solo, raja naik kereta ini ditarik dengan menggunakan 8 kerbau, bukan kuda. Karena kerbau itu memiliki karakter yang lebih halus, lebih roso, lebih kuat, bahkan lebih kuat dari Mbak Marijan. Jadi karena di jalan yang jelek, kalau kuda tidak liar, jadi agak tinggal. Kalau kerbau ini halus. Jadi 8 kerbau di depan sana, kusir di atas itu. Duduknya kusir lebih tinggi daripada raja. Maka untuk menjadi kusir itu bukan semua orang, bukan sembarang orang bisa menjadi kusir. Kalau orang Jawa bilang itu grade-nya atau aunya lebih tinggi daripada raja. Seperti dalam patung kuda yang di Jakarta, itu yang menjadi kusir Kresna. Yang dikusiri Arjuna. Kresna itu tataran dewa, Arjuna itu raja. Ya? Jadi seperti ini belum ada suspensinya, belum ada pernya. Buatan dari Belanda, di sini ada logo POC-nya. Sana, cepetan. Coba. Saya Bapak dan Ibu belum bisa melihat yang kereta biasa di sini karena sekarang baru diperbaiki. Biasanya ada namanya kereta Rojo Peni. Rojo itu raja, Peni itu baik. Karena kereta di sini itu dulu digunakan oleh Pakubono X. Setiap hari Kamis dia bersedekah, membagi-bagikan uang kepada fakir miskin. Itu dilakukan setiap hari Kamis. Maka begitu hari Kamis itu sudah mau datang, orang di luar sana mengajak teman-temannya, ayo besok kita ngemis. Maka menginspirasi menjadi sekarang orang yang minta-minta disebut pengemis. Karena dulu setiap hari Kamis raja bersedekah membagikan uang, yaitu dilakukan oleh beliau. Ini kereta namanya Moroseko. Ini sudah ada modern, sudah ada suspensinya. Ini untuk menjemput tamu keraton. Jadi kalau ada tamu VIP kerajaan dijemput dengan kereta ini. Tapi kadang juga sering digunakan oleh putri-putri keraton kalau pengen keliling-keliling jalan-jalan di sore hari cuaca cerah, menikmati keindahan kota menggunakan kereta ini. Atau kalau sekarang orang menyebut healing, ya, untuk healing kalau sekarang. Ini dari Inggris sudah ditarik dengan kuda. Kalau ini Raja Pakubono X yang paling ganteng tadi. Nah, ini memiliki banyak tanda jasa dari berbagai negara di dunia. Ini permaisurinya, Putri Pembayun, Putri Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Kalau ibu perhatikan, coba ditatap matanya, wajahnya, pasti akan mengikuti jenengan. Kemanapun bergerak akan diikuti. Ini sungu ini. Ini fosil kerbau bule, termasuk kerbau Kiai Slamet yang nanti malam mau digunakan untuk kirap. Itu adalah keturunannya dari yang sekarang ini. Ini kerbaunya diberi nama Kiai Slamet karena apa? Ketika Pakubono II tadi menyelamatkan diri sampai di Ponorogo sana, di Ponorogo sana diterima oleh Kiai Kasan Besari, pengasuh pondok pesantren Kebangkitan Natal Ponorogo atau Tegalan sekarang. Ketika mau kembali ke keraton, dia dibawa ke Ponorogo yang di Karomah agar selamat dalam perjalanan. Di Karomah dengan diberi nama Kiai Selamat. Selamat dalam perjalanan. Ini untuk membawa seserahan pengantin. Ini banyak sekali pesannya, karena banyak sekali pesannya. Ini senjata yang dimiliki oleh keraton. Tidak ada yang tembak senapan ini dari Belanda. Tembak. Ini namanya payung bola. Payung ini di samping sebagai apa itu di samping untuk melindungi diri dari panas dan hujan, payung ini bisa untuk melindungi diri dari serbuan busur panah. Jadi bisa berfungsi sebagai tameng. Kalau panah mengenai di sini akan berhenti karena ini terbuat dari rotan. Jadi sehingga untuk tameng ini senjatanya.
Nah ini busur panahnya seperti ini. Kira busur ya mbak iki. Busur panahnya ada banyak, walaupun runcing, ya, agar kalau mengenai sakit masih diberi diolesin racun, kadang biar sakit. Tetapi fakta ada panah yang tidak diberi racun dan tidak mengena, tapi justru malah sakit. Panah asmara. Ya. Ini untuk perang. Busur panahnya tempat pistol, cambuk, ini trompet. Jadi untuk perang. Jadi kita dari drama Pangeran Diponegoro, yang membiayai Pangeran Diponegoro tadi adalah Pakubuwono VI ini. Ini yang diculik oleh Belanda dibuang ke Ambon. Ini yang memindahkan makam Pakubuwono ke-6 dari Ambon ke Imogiri, yaitu Bapak Jenderal Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Panembahan Jatikusumo. Ini putra Pakubuwono X yang menanam pohon sawo kecil tadi, yang menjadi kasat pertama Angkatan Darat. Silakan kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Sudah jauh kita menjelaskan masa lalu tahun 1945. Sekarang kita pada ujung 2024, masih ada satu ruangan, jangan dilewatkan. Di sebelah kiri Anda ada monumen kayu, yaitu contoh kayu yang digunakan untuk membuat keraton. Kayunya itu kayu jati, diambil dari hutan Donowoyo, hutan milik keraton sendiri yang ada 80 kilo selatan kota Surakarta, ada di Kabupaten Wonosobo. Itu kayu jati, sampai sekarang itu keberadaannya hutan jati masih memiliki kayu yang sebesar itu. Bahkan diyakini dulu kayunya itu dari Donowoyo sampai sini itu datang sendiri. Datang sendiri karena waktu itu belum ada transportasi. Bisa bicara bagaimana dia datang sendiri, dihanyutkan lewat Sungai Bengawan Solo. Oh, Bengawan. Kira masuk lagi. Untuk belok kanan dan kiri dipasang di bagian ekor. Yang di sana kepala perahunya. Jadi perahunya dulu digunakan oleh Pakubuwono IV karena permaisurinya Putri Cakrawala dari Sumenep Madura. Perjalanan mundur dari Solo sampai Madura, naik perahu lewatnya Sungai Bengawan Solo. Jadi ini Kayak apa gitu nih? Nah, sekarang banyak yang tidak tahu pimpisan. Tapi kalau pimpisan, pimpisan itu blender untuk menghaluskan, untuk membuat ini untuk anak raja yang laki-laki itu main jambrek. Yang perempuan naik main kan seperti ini, ambilnya dari kamu tiap hari bermain, jadinya ini menjadi lentur. Jadi kalau Sing kelesung ya. wajib untuk anak perempuan Sing kayak mana itu, Mbak? Iya sih. Kilo apa gini? Mana? Dia dagang. yang saya sampaikan tadi bagian 5 dagang yang bukan yang di sana. Di sana ada sebenarnya yang 8 tahun sekali keluar dan dari dijual lagi. Ini guci dari Cina untuk menyimpan minuman agar awet. Demikian Bapak dan Ibu semuanya, adik-adik, saya sudah selesai mengantarkan masuk keraton dan museum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan tentang Keraton Surakarta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga liburan di Kota Solo menyenangkan dan pulang dengan selamat sampai di rumah masing-masing. Amin.